Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Perkenalkan, saya Dr. Rizal Zainal, dokter spesialis anestesi yang menekuni dan berminat untuk kondisi atau keadaan nyeri. Baik itu nyeri yang bersifat akut, kronik maupun nyeri akibat kanker. Di Rumah Sakit Muhammad Husin, untuk penata laksanaan kondisi nyeri yang disebutkan tadi, kami mempunyai tim atau multidisiplin yang akan menangani kondisi Bapak Ibu sekalian sesuai dengan keahlian kita masing-masing, dan kami selalu berkolaborasi dan berdiskusi untuk mengatasi ini. Salah satu bentuk pelayanan yang kita lakukan adalah penata laksanaan nyeri akut atau nyeri kronis yang bisa kita lihat bersama-sama pada seorang pasien yang mengalami keluhan nyeri di mana pasien tersebut tidak mampu untuk menggerakkan sendi bahunya yang sebelah kiri dan juga merasa sakit kalau bahunya digerakkan. Pada prinsipnya bahwa nyeri yang terjadi pada sendi bahu itu disebabkan karena adanya gerakan yang tidak maksimal, yang tidak optimal di sendi bahu, yang membuat gerakannya terbatas dan pasien merasa sakit. Kemudian kondisi ini juga bisa terjadi pada pasien-pasien yang menderita penyakit-penyakit tertentu. Jadi frekuensi ataupun insidensnya lebih banyak pada pasien-pasien yang menderita penyakit diabetes mellitus, kemudian pasien stroke, kemudian wanita lebih banyak mengalami kondisi frozen shoulder ini, dan juga yang berusia di atas 40 tahun. Kondisi ini membuat seseorang menjadi tidak optimal karena tidak mampu melakukan gerakan yang seharusnya bisa dilakukan secara normal yang disebabkan karena rasa sakit tersebut. Ada beberapa fase memang yang terjadi pada frozen shoulder ini. Pertama, fase yang dikatakan freezing. Jadi pasien sudah mulai merasakan sakit, justru pada fase inilah yang betul-betul sakit, di mana kemungkinan penyebabnya terjadi pada selaput atau kapsul yang menutupi sendi tersebut. Bisa juga terjadi karena adanya suatu proses peradangan di sendi tersebut. Nah, kalau fase ini berlanjut, maka akan menjadi suatu fase frozen. Fase frozen, dan pasien mungkin nyerinya sedikit berkurang, akan tetapi gerakannya justru tidak atau lebih tidak bebas lagi pasien untuk menggerakkan sendi bahunya. Yang ketiga adalah throwing. Ya, throwing ini fase untuk pemulihan sebetulnya. Nah, kemudian bisakah rasa sakit nyeri ini kita atasi? Bisa. Karena kita ketahui bahwa sendi bahu ini mendapatkan persarapan atau disarapi oleh saraf-saraf yang menghantarkan rasa nyeri. Tindakan yang kita bisa lakukan sebelum kita mengetahui pasti penyebab dari kelainan ini adalah mengurangi atau menghilangkan rasa sakit yang dirasakan pasien. Yang bisa kita lakukan adalah melakukan blokade ataupun melakukan pemberian obat pada saraf yang memberikan persarapan di sendi tersebut dengan menggunakan alat bantu ultrasonografi, atau bisa juga kita menggunakan siam sebagai penuntun untuk kita melakukan tindakan blok terhadap saraf tersebut. Pada pasien ini kami menggunakan ultrasonografi USG untuk menentukan di mana tempat yang akan dilakukan penyuntikan. Jadi penyuntikan dilakukan dengan dituntun oleh USG tersebut. Setelah diberikan penyuntikan, maka kita akan melihat reaksi atau efek dari tindakan yang kita lakukan dan obat yang kita berikan tadi. Efek akan berhasil kalau pasien tidak merasakan sakit. Akan tetapi sebetulnya kita belum mengetahui secara pasti kira-kira penyebabnya tadi, adanya kekakuan sendi bahu itu terjadi karena apa.
Akan tetapi kalau pasiennya sudah tidak merasakan sakit, maka pasien bisa kita lakukan fisioterapi dengan optimal karena pasien tidak merasa sakit. Tindakan selanjutnya kita akan mencari kira-kira penyebab dari kekakuan sendi bahu itu apa. Sehingga dari pemeriksaan penunjang tersebut, apakah cukup misalnya dengan pemberian atau dilakukan tindakan fisioterapi, rehab medik untuk melatih supaya tidak terjadi lagi kekakuan sendi tersebut, ataupun bisa dilakukan tindakan operasi yang akan dilakukan oleh sejawat dari KSM Ortopedi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.